Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bagi yang menonton, di sini kami record pada pukul 21:30. Oke, di sini kami ingin mempresentasikan tugas eh, kelompok yang berjudul analisis tugas. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, yang pertama ada silakan. Yang pertama, saya Muhammad Ren Ramadan dengan NPM 165. Saya Muhammad Iqbal Asmin dengan NPM 125. Saya Muhammad Dafar Rifki Fadilah, NPM 151. Dan saya sendiri Muhammad Firdaus Al-Rasyid dengan NPM 169. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini kita ada materi. Materinya menginclude 4 materi ya guys ya. Pertama ada analisis tugas, kedua ada analisis teknik, ketiga ada sumber informasi dan pengumpulan data, dan juga yang terakhir penggunaan hasil analisis tugas. Oke, kita masuk ke analisis tugas yang pertama. Oke, di sini akan dijelaskan oleh Muhammad Raihan Ramadan. Silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian analisis tugas. Analisis tugas berasal dari kata analisis yang berarti proses pencarian jalan keluar atau pemecahan masalah untuk mendapatkan fakta yang tepat, sedangkan tugas berarti pekerjaan atau perintah atau melakukan sesuatu fungsi. Sedangkan dalam bidang HCI, memiliki pengertian sebuah studi mengenai cara manusia melakukan tugasnya dengan sistem yang ada. Memeriksa tugas-tugas user untuk mengetahui dengan baik apa yang dibutuhkan user dari interface dan bagaimana mereka akan menggunakannya. Selanjutnya di sini ada istilah dan fungsi analisis tugas. Yang pertama, istilah dalam analisis tugas. Sasaran adalah kondisi sistem yang ingin dicapai manusia. Yang kedua, tugas adalah himpunan terstruktur dari aktivitas yang dibutuhkan digunakan sebagai hal penting untuk mencapai sasaran dengan menggunakan perangkat. Yang ketiga adalah tugas yang tidak mengandung pemecahan persoalan. Yang keempat, rencana terdiri atas sejumlah tugas atau aksi yang disusun dalam suatu urutan. Selanjutnya yang kedua ada fungsi analisis tugas. Ada manual dan pengerjaan. Selanjutnya mengenakan kebutuhan dan merancang sistem. Yang terakhir merancang antar muka detail. Oke, kita masuk materi kedua, yaitu di sini ada teknik analisis tugas yang akan dijelaskan oleh Muhammad Iqbal Asmin. Dipersilakan. Eh, di sini ada dekomposisi tugas. Teknik analisis tugas umumnya membuat dekomposisi tugas untuk mengimplementasikan aksi yang harus dilakukan. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah herasi, apa ini, hierarchical task analysis atau HTA. Output HTA adalah hierarki tugas dan subteks dan juga rencana yang mengga- yang menggambarkan urutan dan kondisi syarat suatu subtugas dilaksanakan. Hierarchical text analysis HTA adalah metode yang ekonomis dalam pengumpulan dan pengorganisasian informasi karena analisis hanya perlu mengembangkan bagian dari hierarki yang dibutuhkan dan memungkinkan analisis info, infokuskan diri pada aspek penting tes dalam konteks keseluruhan tes. Keselamatan HT adalah bahwa analisis perlu
mengembangkan pengukuran keterampilan untuk menganalisis tugas secara efektif. Teknik ini bukanlah prosedur yang sederhana yang dapat diterapkan secara cepat. Keterampilan tersebut dapat diperoleh dengan cepat melalui latihan. Di sini ada contoh dekomposisi tugas. Teknik analisis tugas dekomposisinya adalah contohnya kayak boleh di zoom dikit? Oh, bisa. Eh, di sini ada contoh deskripsi tekstual HTA dan dalam rangka membersihkan rumah. eh Membersihkan rumah keluarkan apa kayak penghisap debu, eh sesuaikan semua peralatan pendukung yang harus dihubungkan. Terus yang ketiga, bersihkan ruangan kayak ruang utama, ruang tamu kayak kamar tidur gitu. Terus yang keempat, eh, jika kotak penampung debu sudah penuh, kosongkan. Terus yang kelima, rapikan penghisap debu dan segala peralatan pendukungnya. Terus ada perencanaan, eh, rencana ker, rencana kerja 1 sampai 5 dalam urutan ketika kotak penampung debu penuh, kerjakan 4. Apa ini? Terus eh, rencana rencana ketiga, kerjakan 3, bersihkan ruangan utama, terus ruang tamu kayak ruang tidur gitu. Oke, kemudian ada teknik analisis berbasis relasi entitas. Teknik analisis berbasis entitas diadopsi dari desain database. Dalam database, entitas yang dipilih untuk analisis adalah yang diharapkan untuk direpresentasikan pada sistem komputer. Dalam analisis tugas, jangkauan entitas tidak terbatas pada komputer. Entitas termasuk objek fisik, aksi yang dilakukan, dan manusia yang melaksanakannya. Objek juga dapat berbentuk composite, di mana membentuk mengandung lebih dari satu objek. Kemudian di sini ada contoh teknik berbasis relasi entitas, yaitu ada objek koki utama sebagai human actor. Actionnya dia ada C1, yaitu memerintah bawahan untuk membuat kue. Kemudian ada objek bawahan sebagai human actor. Actionnya dia ada 3, yaitu M1 mencampurkan semua resep, M2 meletakkan campuran resep, dan M3 meletakkan kue di rak. Kemudian ada objek oven, dia simple, atributnya itu temperatur 0 sampai 220 derajat. Kemudian ada objek kue dengan simple, actionnya itu ada F1 yaitu mengembang. Di sini ada event 1 yaitu bakar. Kemudian ada relation, objek-objek lokasi, ada oven dan dapur. Kemudian ada relation kedua, action objek passion, ada C1 dan bawahan. Kemudian ada passion M1 dan bawahan. Kemudian ada relation objek penyebab, yaitu ada M2 dan event 1. Oke, selanjutnya di sini ada analisis berbasis pengetahuan yang akan saya jelaskan sedikit, yaitu pertama dimulai dengan mendaftarkan semua objek dan aksi yang terlibat dalam tugas dan kemudian membangun taksonominya.
Miripnya seperti yang dilakukan pada bidang biologi, seperti hewan termasuk dalam intervertebrata dan vertebrata. Hewan vertebrata adalah seperti ikan, burung, reptil, amfibi, atau bahkan mamalia. Ya, seperti itu, manusia termasuk juga mamalia ya. Dan terusnya tujuannya untuk memahami knowledge yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas. Oke, selanjutnya. Nah, oke, di sini ada pengertiannya, yaitu analisis tugas memungkinkan kita membuat suatu struktur data mengenai tugas dan hasilnya akan baik jika didukung oleh sumber data yang baik pula. Proses analisis data tidak semata-mata mengumpulkan analisa, mengorganisasikan data, dan mempresentasikan hasil, namun kadangkala kita harus kembali melihat sumber data tersebut dengan pertanyaan dan pandangan baru. Pada praktiknya, keterbatasan waktu dan biaya menyebabkan seorang analisis berusaha mengumpulkan data yang relevan secepatnya dan seekonomis mungkin atau semurah mungkin ya. Bahkan jika dimungkinkan, seorang analisa harus dapat memaksimalkan pengguna sumber daya informasi yang murah yang ada sebelum melakukan pengumpulan data yang memakan biaya. Di sini ada beberapa sumber informasi yang dapat dipergunakan untuk membuat analisis tugas. Oke, pertama di sini ada dokumentasi. Sumber data yang mudah didapatkan adalah dokumentasi yang telah ada di organisasi seperti buku manual atau buku panduan, buku instruksi, manual atau materi training, dan juga lain sebagainya. Dokumen-dokumen ini umumnya berfokus pada item tertentu dalam suatu peralatan atau software komputer. Dokumen manual peralatan tersebut mungkin hanya memberikan informasi mengenai fungsi dari peralatan tersebut, tidak sebagaimana peralatan tersebut digunakan dalam pengerjaan suatu tugas. Selain itu, juga mungkin terdapat dokumen peraturan perusahaan dan deskripsi tugas yang memberikan informasi mengenai tugas tertentu dalam konteks yang luas. Namun, perlu diperhatikan juga, dokumentasi ini jenis ini hanya memberitahukan bagaimana seharusnya kita memperkerjakan pekerjaan yang dilakukan, bukan sebagaimana seorang melakukan pekerjaan tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada observasi. Observasi langsung baik dan secara formal maupun informal perlu dilakukan jika seorang analisis ingin mengetahui kondisi dari pengerjaan tugas. Analisis observasi dan dokumentasi yang ada dapat digunakan untuk analisis sebelumnya, memutuskan untuk melakukan pengumpulan data dengan teknik lain dengan yang memakan biaya. Observasi dapat dilakukan di lapangan atau dalam sebuah laboratorium. Jika observasi dilakukan di lapangan, analisis dapat mengetahui kondisi yang baik sebenarnya dari proses pengerjaan tugas. Sebaliknya, pada observasi yang dilakukan di laboratorium, analisis dapat lebih mengendalikan lingkungan dan umumnya tersedia fasilitas yang dengan baik. Observasi juga dapat dilakukan secara aktif dengan memberikan pertanyaan atau secara pasif dengan hanya memperhatikan objek ketika sedang bekerja. Lanjut ke wawancara, bertanya pada seseorang yang ahli pada bidang tugas yang akan dianalisis seiring merupakan secara langsung yang dapat untuk mendapatkan eh, informasi mengenai suatu tugas. Ahli tersebut bisa saja sih manajer, supervisor, atau staff yang memang mengerjakan tugas tersebut. Wawancara kepada ahli sebaiknya dilakukan setelah observasi. Hasil observasi dapat direfleksikan dengan wawancara untuk mengetahui perlu atau kondisi yang
diinginkan dan tidak diinginkan. Dan di sini ada analisis awal setelah data diperoleh dari beberapa sumber seperti buku manual, observasi maupun wawancara, maka detail analisis yang berbagai metode yang ada dapat mulai dilakukan. Untuk tahap awal dapat dilakukan dengan mendaftar objek dan aksi dasar. Secara mudah yang dapat ditempuh adalah dengan menelusuri dokumen-dokumen yang ada dan mencari kata benda yang akan menjadi objek-objek serta kata kerja yang akan menjadi aksi. Namun hal ini tindakan selamanya cukup. Tidak mudah mengenali posisi objek dan aksi tersebut dalam dokumen terutama untuk objek atau aksi yang dijelaskan secara implisit. Oke, kemudian ada pengurutan dan klasifikasi. Ada beberapa teknik untuk membuat klasifikasi dan pengurutan entry berdasarkan beberapa atribut. Beberapa analisis melakukan pengurutan dan klasifikasi sendiri. Namun, ada juga yang dibantu oleh ahli berdasarkan bidang analisis. Kemudian ada penggunaan hasil analisis tugas. Output analisis tugas adalah bentuk perincian dari tugas yang dilakukan orang. Teknik yang mereka gunakan, alat yang digunakan, serta rencana dan urutan aksi untuk melaksanakan tugas tersebut. Berikut ini adalah contoh 3 jenis penggunaan output analisis tugas, yaitu Oke, ini yang pertama ada manual atau pengajaran, yaitu struktur hierarki yang dimiliki oleh Hierarchical Task Analysis atau HTA dapat digunakan untuk menyusun manual atau bahan pengajaran. Lalu kedua yaitu pendefinisian kebutuhan dan perancangan sistem. Analisis tugas sesungguhnya bukan alat untuk mendefinisikan kebutuhan sistem baru atau sistem yang direncanakan karena dilakukan berdasarkan sistem yang seharusnya sudah ada. Dan analisis tugas juga menyertakan elemen-elemen yang bukan merupakan bagian sistem. Analisis tugas terhadap sistem yang sudah ada akan membantu mendefinisikan kebutuhan dalam 2 hal, yaitu hal pertama ada objek dan tugas apa saja yang ada di dalam sistem yang lama yang akan diakomodasikan di sistem baru. Selanjutnya ada kedua yaitu fitur apa yang akan diperbarui. Jadi ini saling berhubungan ya, antara poin A dengan poin B. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu perencanaan detail interface. Hasil analisis data digunakan untuk merancang antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan. Dengan memahami tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh pengguna, desainer bisa menciptakan layout antarmuka yang memudahkan pengguna menyelesaikan tugasnya dengan efisien. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Analisis tugas adalah suatu proses mengkaji seorang manusia dalam melakukan tugas, apa saja peralatan yang mereka gunakan, dan hal-hal yang apa saja yang perlu mereka ketahui. Memeriksa tugas-tugas user untuk mengetahui dengan baik apa yang dibutuhkan user dari interface yang mereka rancang dan bagaimana mereka akan menggunakannya. Oke, sekian dari pemaparan yang sudah kami jelaskan sedikit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.